Selamat malam para romo, para frater, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Kristus. Selamat malam, salam jumpa dan salam kenal dari saya Frater Rafael, CSE, yang akan menjadi moderator pada sesi malam hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang mencermati godaan-godaan. Tema ini akan dibawakan oleh Suster Skolastika Putri Karmal. Saat ini Suster Sko bertugas melayani di Institut Santi Buana Bengkayang, Kalimantan Barat. Baik, mari kita mulai sesi kali ini. Kepada Suster Sko kami persilahkan. Baik, terima kasih Frater Rafael. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Paskah juga. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama ngobrol mengenai mencermati godaan-godaan. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengawali sesi kita ini dengan kabar sukacita dan kabar duka cita. Ya, enaknya kita kabar sukacita dulu ya. Jadi marilah kita mengawali semuanya dengan kabar sukacita. Kabar sukacitanya apa? Jadi judul sesi kita kan mencermati godaan-godaan. Nah, kabar sukacitanya tuh begini. Seringkali orang kalau berpikir tentang godaan, itu langsung berpikiran negatif ya. Godaan gitu ya. Aduh, jauh-jauh deh, jangan sampai deh. Pokoknya saya nggak mau, begitu kan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya mau menyampaikan kepada Anda bahwa godaan itu ternyata adalah sesuatu yang baik juga untuk kita. Kenapa? Karena dengan adanya godaan, kita seperti mendapat jalan untuk mencintai Tuhan lebih. Nah, saya beri contoh, misalnya begini. Misalnya, para pasutri yang di rumah nih, kalau misalnya ada godaan selingkuh, lalu kemudian Anda berkata tidak kepada godaan itu, dan Anda memilih setia kepada pasangan Anda, maka pada saat itu Anda memilih setia, berarti Anda memilih jalan untuk mencintai pasangan Anda. Nah, demikian juga dalam hubungan kita dengan Yesus. Ketika godaan datang, godaan itu selalu menghadapkan kita kepada dua pilihan, yaitu Yesus atau godaan. Misalnya kita lagi puasa, lagi lapar-laparnya, tapi demi cinta kepada Yesus kita tahan lapar, tahu-tahu muncul aroma ayam goreng yang sedap. Nah, saat itu kan kita dihadapkan pada pilihan ayam goreng, Yesus. Ayam goreng, Yesus. Nah, ketika kita mengatakan tidak kepada ayam goreng, maka pada saat itu kita menjadi apa ya? Kita memiliki jalan untuk mencintai Yesus dengan lebih. Karena itu yang tadi saya katakan, kabar gembiranya adalah godaan itu tidak selalu memberikan efek yang negatif kepada kita, tetapi juga seringkali bahkan yang positif. Oke, sebelum lanjut, izinkan saya share screen dulu supaya pembahasan kita bisa menjadi lebih jelas ya. Ya, memang kalau malam begini ada godaan yang luar biasa, yaitu godaan ngantuk. Jadi sekarang Anda bisa mungkin tegakkan badan, punggungnya ditegakkan, jangan bersender. Mari kita tolak godaan ngantuk pada malam ini dan kita pilih Yesus. Oke. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, godaan itu ada kabar sukacitanya, tapi ada kabar duka citanya. Nah, kabar duka citanya itu apa? Kabar duka citanya itu tidak lain adalah bahwa setiap orang itu kan pasti punya kelemahan-kelemahan, punya sifat-sifat buruk, dan apabila kita punya niat baik untuk mencintai Yesus sungguh-sungguh, pasti kita berjuang untuk bisa mengatasi kelemahan kita, mengatasi sifat-sifat buruk kita. Akan tetapi godaan itu begitu banyak. Sumber-sumber godaan itu ada dari dunia, ada dari daging, dan ada dari
setan. Nah, sehingga walaupun kita sudah mengatasi kelemahan kita, sudah berusaha meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dan sifat-sifat buruk kita, kenyataannya kita masih akan tetap mengalami godaan. Jadi itu kabar duka citanya. Tapi mau saya balik lagi menjadi kabar sukacita, yaitu apa? Bahwa Yesus saja yang begitu suci, yang maha kudus, masih digoda ya. Kita ingat kisahnya dalam Injil, ketika Yesus berpuasa 40 hari lamanya, lalu setan datang menggoda Yesus. Jadi kabar sukacitanya adalah, kalau kita digoda, pertama, bersikap positiflah gitu ya. Ini adalah jalan untuk kita mencintai Yesus, dan kemudian kita juga berpikir bahwa dengan kita digoda, itu berarti kita semakin membutuhkan Tuhan, dan kita semakin serupa dengan Kristus. Siapakah kita ya? Yesus saja digoda, apalagi kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tadi saya sempat mengatakan bahwa sumber-sumber godaan itu bisa dari daging, bisa dari dunia, bisa dari setan. Nah, daging itu maksudnya gimana? Itu adalah godaan-godaan yang muncul karena adanya hawa-hawa nafsu kedagingan kita. Misalnya apa itu hawa nafsu kerakusan dalam hal makan, misalnya ya, contohnya yang tadi saya gambarkan, lagi puasa pingin ayam goreng gitu ya, atau kita lagi doa hening atau doa Yesus, kita serukan nama Yesus, Yesus, lama-lama yang muncul makanan. Nah, hawa nafsu kedagingan yang lain bisa juga hawa nafsu sensual, hawa nafsu seksual, keinginan-keinginan tidak teratur untuk membaca atau melihat yang porno atau yang mesum begitu, atau hawa nafsu amarah ya, jadi ada emosi yang tak terkendali yang kita lampiaskan meluap-luap, rasanya pengen pukul, pengen tendang begitu ya. Nah, itu kelemahan-kelemahan kedagingan kita yang menjadi salah satu sumber godaan bagi kita. Lalu sumber godaan yang kedua adalah dunia. Dunia itu menawarkan nilai-nilai yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai rohani. Misalnya dunia membisiki kita, kalau bisnis jangan jujur-jujur, nanti kalau jujur untungnya nggak banyak, misalnya gitu. Maka mulailah kita melakukan kecurangan-kecurangan, penipuan-penipuan, sampai korupsi tingkat tinggi. Nah, itu karena bisikan dan nilai-nilai dunia yang ditawarkan kepada kita. Atau misalnya dunia itu mengatakan orang yang terberkati itu orang yang kaya, orang yang terkenal, orang yang cakep, sehingga akhirnya kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk mencari kekayaan, membuat kita terkenal dan membuat diri lebih cakep, lebih daripada kita mencari Tuhan begitu misalnya. Itu karena nilai-nilai dunia yang ditawarkan, atau kenikmatan-kenikmatan dunia yang ditawarkan kepada kita. Misalnya menyeret kita untuk menghabiskan lebih banyak waktu di depan gadget-gadget kita ya, bermedia sosial ya, eksis sepanjang waktu, atau main games gitu ya. Sudah kalah, waduh, kalau kalah tuh bukan bikin kita mundur, malah gregetan gitu ya, main lagi begitu. Atau nonton. Jadi akhirnya tidak bisa karena tanggung nih, drakornya udah sampai lagi episode seru-serunya begitu. Atau misalnya suatu dunia yang lain yang ditawarkan oleh dunia yang seolah-olah menarik buat kita. Jadi misalnya dugem ya, atau dunia gemerlap kata anak muda, atau kehidupan malam. Jadi itulah sumber godaan-godaan yang ditawarkan dunia kepada kita. Nah, sumber godaan yang ketiga tidak lain adalah setan. Ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena setan bekerja sama dengan godaan dari daging dan godaan dari dunia, kemudian memasuki pikiran kita. Nah, itu sebabnya kita harus selalu berhati-hati karena godaan-godaan begitu banyak ya, dan sumber-sumbernya ini begitu kuat, yaitu daging, dunia, dan setan. Nah, kenapa saya bilang kuat? Karena kita tidak bisa lepas dari daging, kita masih hidup, kita masih ada di dunia, kita masih hidup, dan setan selalu bersama kita. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Jadi sebetulnya apa itu godaan? Godaan itu, ini pengertian sederhananya ya, kita nggak usah cari pengertian yang muluk-muluk begitu. Godaan itu adalah bujukan untuk melakukan yang jahat.
dari pihak musuh-musuh rohani kita. Jadi musuh-musuh rohani kita itu menggoda kita atau membujuk kita untuk melakukan yang jahat. Tujuannya apa? Membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi godaan itu tidak lain adalah bujukan agar kita semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Karena itu untuk bisa mengenali hal ini godaan atau bukan, kita perlu kritis. Apabila kita ikuti godaan itu akan membuat kita jauh dari Tuhan atau tidak. Kalau membuat kita jauh dari Tuhan, maka itu godaan dan tolaklah. Nah, apa yang akan kita bahas pada malam ini? Jadi dari tadi ngobrol panjang lebar, rupanya belum bahas macam-macam ya. Jadi tadi itu pembukaan saja supaya kita tidak ngantuk. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan membahas 3 hal, hanya 3 hal saja saudara-saudari, yaitu kita akan melihat godaan dari sudut pandang providensial. Artinya, bagaimana kita melihat godaan dari sudut pandang penyelenggaraan ilahi. Kemudian nanti kita akan melihat juga godaan dari sudut pandang psikologis. Dan kemudian terakhir kita akan sama-sama belajar bagaimana sikap kita dalam menghadapi godaan-godaan tersebut. Nah, satu hal yang mau saya ingatkan kepada Anda, bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai. Tidak pernah mencobai. Jadi tadi kita sudah lihat sumber godaan adalah daging, diri kita sendiri, dunia, dan setan. Tapi betul kenyataannya bahwa Tuhan seringkali membiarkan kita dicobai. Nah, dalam surat yang pertama dari Rasul Paulus kepada umat di Korintus dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tapi betul, ia membiarkan kita dicobai, namun cobaan itu tidak akan pernah Tuhan biarkan terjadi melampaui kekuatan kita. Dan di setiap pencobaan, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Karena itu, inti dari apa yang dipesankan oleh Santo Paulus saat ini adalah tetaplah setia memikul salib-salib kita, tetaplah setia menjalani hari-hari kita, tidak usah takut bahwa semua cobaan yang kita hadapi itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Yang penting kita bersandar kepada Tuhan, maka selalu akan ada jalan keluar. Nah, sekarang kita akan melihat tujuan dari godaan-godaan itu apabila dipandang dari sudut penyelenggaraan ilahi ya, atau dilihat secara providensial. Yang pertama, godaan itu akan membuat seseorang semakin berkembang dalam iman. Nah, semakin berkembang dalam iman, contoh yang jelas sekali itu terjadi pada Santo Yohanes Maria Vianney. Jadi tadi saya sempat menyinggung bahwa setan itu bekerja melalui pikiran. Jadi saya mau menyampaikan kepada saudara-saudariku yang terkasih, hati-hatilah dengan pikiran-pikiran kita. Karena seringkali setan itu memasuki pikiran kita, memasukkan godaan-godaan sehingga membuat kita jauh dari Tuhan. Contoh sederhana, misalnya hari Minggu kita harus pergi misa, itu sudah aturan gereja ya. Karena kalau hari Minggu tidak misa berarti kita berdosa. Tapi kemudian setan memasuki pikiran kita dan membuat kita berpikir, untuk apa sih ke gereja dari Senin sampai Sabtu sudah kerja terus capek. Biarlah hari Minggu istirahat santai-santai di rumah.
santainya, kapan ada waktu pribadi untuk saya gitu. Sekali-sekali nggak apa-apa kali, nanti saya balaslah hari Minggu ini nggak ke gereja, nanti saya balas Senin sampai Sabtu ke gereja terus sebelum kantor saya misa dulu, misalnya begitu ya. Jadi kita mulai main perhitungan gitu ya, pakai pikiran-pikiran dan mulai melakukan rasionalisasi, membenarkan diri sendiri, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah godaan dari setan. Nah, apabila pada saat itu kita menolak godaan itu, tidak, ini hari Minggu adalah hari yang dikuduskan untuk Tuhan. Saya akan pergi kepada Tuhan. Maka pada saat itu, kita berkembang dalam iman kita percaya. Nah, sebetulnya iman ini akan semakin berkembang apabila godaan itu datang ketika kita mengalami pencobaan yang berat. Jadi misalnya kita mengalami suatu peristiwa yang membuat kita merasa begitu terpuruk. Misalnya kita sakit, atau kita mengalami kegagalan dalam hidup, atau kita dipecat misalnya, atau kehilangan penghidupan karena pandemi COVID ini misalnya ya. Ada banyak hal yang membuat kita merasa begitu sedih. Nah, apabila pada saat itu seringkali kita digoda untuk nggak percaya sama Tuhan lagi, digoda untuk tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tapi kalau pada saat itu kita tetap percaya pada Tuhan, saya percaya Tuhan, apapun yang terjadi pasti yang terbaik untuk saya. Walaupun saya tidak mengerti apa baiknya saat ini, walaupun saya tidak mengerti apa hikmah dari apa yang saya alami sekarang ini, tapi saya tetap percaya kepadamu, maka pada saat itu iman kita berkembang. Kemudian tujuan godaan itu seringkali juga untuk pemurnian ya. Karena biasanya godaan itu akan menyerang titik lemah kita. Jadi kita punya kelemahan di mana, maka disitulah paling sering digoda. Nah, oh ya, saya tadi lupa menyelesaikan cerita tentang Yohanes Vianney. Jadi setan itu selalu bekerja melalui pikiran. Nah, tapi Santo Yohanes Maria Vianney itu adalah seorang yang sangat suci. Dan setan tahu bahwa rasanya mustahil untuk menggoda Santo Yohanes Vianney ini melalui pikiran. Karena pasti dengan pikiran sucinya, Yohanes Vianney akan menolak semua godaan-godaan yang masuk ke pikirannya. Nah, lalu apa yang setan lakukan? Jadinya kalau misalnya besoknya Yohanes Vianney itu mau menerima pengakuan dosa dari para penjahat kelas kakap gitu ya, artinya itu kan kebangkrutan buat setan dong kalau semakin banyak orang jahat bertobat ya. Nah, maka setan akan menggoda secara fisik. Jadi misalnya tempat tidurnya digoyang-goyang, atau misalnya gordennya terbuka, tertutup, dan kemudian Yohanes Vianney misalnya dijatuhkan dari ranjang, begitu. Jadi akhirnya digoda secara fisik. Maksudnya supaya apa? Supaya Yohanes Vianney ini kelelahan dan besoknya tidak bisa melayani dengan baik, begitu. Nah, tapi saya mau mengatakan bahwa untuk kita seringkali justru godaan itu masuknya lewat pikiran. Karena memang kita masih lemah ya, kita belum sekudus Yohanes Vianney, begitu. Karena itu kita harus hati-hati dengan pikiran-pikiran kita. Nah, kalau kita awas dengan pikiran kita, itu juga godaan itu juga akan bisa menolong kita untuk semakin murni dari kelemahan-kelemahan kita. Jadi misalnya, saya kasih contoh yang sama deh ya, supaya gampang ya, soal ayam goreng tadi misalnya. Jadi misalnya kita punya kelemahan di kerakusan makanan. Jadi kita tuh pikirannya makanan terus. Baru selesai makan pagi, sudah mikir nanti siang makan apa, begitu ya. Nah, makanan itu memenuhi pikiran kita lebih banyak daripada Tuhan. Jadi kita lebih sering mikirin makanan daripada mikirin Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudariku, ketika kita puasa, jadi contoh yang tadi saya ceritakan, kita berusaha puasa, berusaha mencintai Tuhan, berusaha melakukan kurban-kurban kecil demi cinta kepada Tuhan. Maka godaan yang muncul di kita adalah godaan makanan, yaitu ayam goreng tadi. Kenapa godaannya makanan? Karena itulah kelemahan kita. Nah, apabila kita saat itu memilih untuk tetap setia puasa dan tidak makan ayam goreng, maka pada saat itu kerakusan kita dimurnikan, begitu. Atau
eh, godaan ini juga bisa menolong kita atau menjadi sarana bagi kita untuk semakin maju dalam hidup rohani. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini sabar? Misalnya, kalau kita tinggal sendirian di sebuah pulau, tidak ada siapa-siapa, semuanya serba terjamin, makan enak, tidur enak, punya rumah enak, begitu ya. Yang ada orang-orang lain yang ada semuanya adalah pembantu, misalnya yang menyenangkan, begitu ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini orang yang sabar atau orang yang pemarah? Kita bisa tahu kita ini pemarah, kita ini tidak sabaran, ketika ada orang-orang di sekeliling kita yang menggelitik emosi kita, membuat kita jengkel, membuat kita kesal. Nah, tapi apabila kita punya kelemahan di situ, lalu kita digoda untuk marah, digoda untuk kesal, disitulah kita mendapatkan kesempatan untuk berlatih. Dengan bersandar pada rahmat Tuhan, kita latihan untuk sabar. Dengan bersandar pada rahmat Tuhan, kita latihan untuk mengekang emosi-emosi kita. Sehingga tanpa kita sadari, perlahan-lahan kita semakin maju dalam kehidupan rohani kita. Kita bukan saja semakin sabar, tapi tanpa kita sadari kita juga semakin berkembang dalam cinta kasih kepada sesama. Mengapa? Karena ketika kita berusaha untuk tidak marah kepada orang lain, untuk tidak jengkel kepada sesama kita, saat itu kita mulai berlatih untuk mengasihi sesama dengan lebih baik. Dan dengan mengasihi sesama lebih baik, maka cinta kita kepada Tuhan pun tentunya akan bertumbuh. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius dikatakan bahwa kita telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan sekarang telah tersedia bagi kita mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepada kita. Jadi saudara-saudariku, pandanglah kehidupan ini sebagai sebuah pertandingan. Dan pertandingan itu selalu akan ada akhirnya, akan ada ujungnya. Namun akhirnya kita memenangkan pertandingan itu atau tidak, itu tergantung perjuangan kita. Bila kita berjuang dengan berani dan dapat mengatasinya dengan bantuan rahmat Allah, maka kita akan mengalami kebebasan hati dan sukacita yang besar. Semakin banyak yang harus kita perjuangkan, semakin besar rahmat dan sukacita kita. Anda boleh coba dari hal yang sederhana dulu, misalnya berusaha sabar. Jadi kalau ada orang yang mencintai, orang yang menjengkelkan kita, lalu kita berusaha untuk sabar, berusaha untuk tidak marah, dan ternyata itu akan menghasilkan sukacita yang lebih besar daripada kita melampiaskan emosi kita dan kita marah-marah. Nah, terutama sekarang saya mau bicara dengan para pasutri atau pada para pacar. Jadi, biasanya orang itu akan lebih sensitif terhadap pasangan hidupnya, terhadap suaminya atau terhadap istrinya, atau terhadap pacarnya. Nah, karena lebih sensitif, maka godaannya lebih besar. Jadi, seringkali kita ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ketika bergaul dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, kita adalah pribadi yang menyenangkan, pribadi yang sabar, pribadi yang ramah, begitu ya. Tapi kalau sama pasangan hidup kita atau sama pacar kita, seringkali kita menjadi orang yang tidak masuk akal. Menjadi orang yang tidak rasional sama sekali. Kenapa? Kita jadi lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah, karena seringkali pasangan hidup kita atau pacar kita itu kelebihan kita sekaligus kelemahan kita. Kelebihan kita kenapa? Karena orang yang kita cintai itu bisa membuat kita lebih hidup. Kalau kita ada cinta di hati itu kan kayaknya lebih hidup, betul nggak? Yang baru mulai pacaran, mulai jatuh cinta, pasti membenarkan hal ini ya. Kalau tadinya hidup ini biasa-biasa saja, ketika ada yang dicintai, hidup itu penuh warna. Kita jadi kreatif, jadi pintar masak, jadi pintar bikin puisi, jadi pintar main musik, begitu ya. Jadi semangat untuk belajar, jadi semangat untuk bekerja, semangat cari uang, pokoknya jadi lebih hidup. Itu kelebihan.
Tapi kekurangannya terhadap pasangan hidup kita atau terhadap pacar kita, kita juga punya kekurangan. Jadi misalnya, kita jadi merasa menuntut untuk lebih diperhatikan. Sehingga apabila si dia suatu hari rasanya seperti perhatiannya tidak penuh kepada kita, kita jadi mulai berpikir dia udah nggak sayang lagi. Oh, jangan-jangan dia sudah ada orang ketiga. Ah, jangan-jangan sebetulnya dia lagi mikir gimana ngomongnya supaya putus, begitu. Jadi pikiran ini mulai macam-macam, lalu kita tergoda ya, mulai ketus sama dia, tergoda untuk marah-marah sama dia, tergoda untuk balas dendam, begitu ya. Ah, dia nggak balas chat saya tadi, ya udah saya juga nggak akan balas, gitu ya. Ah, tadi dia buang muka 1 kali, saya akan buang muka 2 kali, begitu misalnya ya. Nah, itu adalah godaan-godaan yang menyerang titik lemah kita disebabkan oleh pasangan hidup kita atau pacar kita. Nah, karena itu saudara-saudariku, terhadap para pacar, terhadap para pasutri, hati-hati dengan ini. Seringkali hubungan itu terputus, hubungan itu retak, hubungan itu tidak lagi harmonis karena godaan. Dan godaan itu bisa datang dari yang pertama, kedagingan kita, kedua dari dunia, yang ketiga dari setan. Nah, hati-hati ketika kita mulai berpikir, kok dia diam aja ya? Kayaknya dia udah mulai bosen sama saya, gitu. Nah, ketika kita mulai ada pikiran gitu, lebih baik komunikasi. Kok kamu diam aja, kenapa tuh, Ben? Gitu, lebih baik begitu. Daripada kita membiarkan diri kebakar hangus oleh pikiran-pikiran kita yang jahat. Sehingga akhirnya hubungan menjadi retak. Kalau misalnya kita mulai berpikir, dia udah nggak sayang lagi sama saya, dia melayani saya setengah hati, lihat aja tuh, cemberut-cemberut terus dari tadi, begitu ya. Nah, lebih baik pikiran itu dibuang dan tanya aja, kok jadi cemberut terus nih, kenapa? Apa capek gitu ya? Atau kamu sakit gitu. Jadi lebih baik dikomunikasikan daripada kita kebakar habis oleh pikiran-pikiran kita yang jahat. Nah, godaan itu juga bisa menjadi sarana dalam kemajuan rohani. Jadi setiap kali kita jatuh, bangun lagi. Nah, godaan itu berfungsi untuk membangunkan kita pada saat kita tertidur dan kurang semangat. Jadi sebetulnya seringkali kita merasa diri kita baik-baik saja, diri kita tidak ada masalah, semuanya sudah oke, dan kita cukup puas dengan diri kita sendiri. Nah, itu berbahaya. Berbahaya kenapa? Kalau kita sudah merasa puas dengan diri kita sendiri, maka kita tidak lagi berjuang untuk maju. Dan hidup rohani, jalan di tempat, artinya mundur. Karena hidup rohani itu seperti mengayuh perahu, tapi melawan arus. Artinya apa? Kalau mau maju, kita harus terus mengayuh, dan bahkan makin lama makin kuat, karena makin ke hulu, arusnya makin kuat. Tapi kalau kita diam, tidak mengayuh lagi, maka perahu kita akan mundur, hanyut oleh arus. Demikian juga hidup rohani kita. Ketika kita merasa sudah puas dengan diri kita sendiri, kita merasa baik-baik saja, maka hati-hati kita bisa mundur. Karena itu, seringkali godaan ada bagusnya di sini. Kenapa? Karena godaan itu membuat kita jatuh. Godaan itu membuat kita gagal. Nah, ketika kita jatuh, ketika kita gagal, hal itu membangunkan kita dari tidur kita. Dan kalau sudah begitu, maka bangkitlah, gitu ya. Jangan berputar-putar, terpuruk dengan diri sendiri. Aduh, kenapa ya saya gagal? Kenapa kok saya bisa begini? Begitu. Kalau kita berputar-putar dengan diri sendiri, maka kita tidak akan bisa maju-maju. Apalagi kalau sampai punya pikiran, kok saya bisa gagal sih? Nah, itu kesombongan. Siapakah kita kok tidak bisa gagal? Jadi, kalau misalnya kita jatuh, kita mengalami kejatuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Kalau kita jatuh, itu berarti kita sedang berjalan, sedang berjuang. Maka kita bisa jatuh. Kalau kita tidur aja tenang-tenang, gimana kita bisa jatuh? Kalau kita jalan, ada kemungkinan kita jatuh. Kalau kita lari, lompat-lompat,
kemungkinan jatuh lebih besar. Artinya semakin kita berjuang, maka akan ada resiko jatuh. Tapi tidak apa-apa, kalau sudah jatuh bangkit lagi. Karena jatuh itu berarti kita sedang mengalami kemajuan. Nah, karena kita tidak hati-hati atau karena kita ada lubang ya, jadi karena kita maju, karena kita beranjak dari tidur kita bangkit, kita jalan, kita lari, maka ada kemungkinan kita jatuh. Dan itu tidak apa-apa. Tuhan selalu beserta kita, maka kita bangkit lagi bersama Tuhan. Jadi godaan ini semacam sarana-sarana atau seperti kurikulum kalau dalam dunia pendidikan dalam sekolah kehidupan kita, yaitu sekolah kesempurnaan kita. Dan godaan itu membuat kita belajar dari hari ke hari untuk bergantung kepada Tuhan. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Nah, jadi kita lihat di sini ternyata godaan itu memiliki bermacam-macam keuntungan. Karena itu tidaklah heran, Allah itu seolah-olah mengizinkan ya, bukan seolah-olah tapi ya memang kenyataan, mengizinkan sahabat-sahabatnya itu dicobai. Sehingga apa yang dikatakan dalam kitab Tobit itu betul adanya. Karena engkau berkenan pada Allah, perlu bahwa engkau diuji dengan pencobaan. Dan ketika kita jatuh dalam pencobaan, seringkali saat itu godaan datang semakin kuat. Godaan untuk tidak lagi percaya sama Tuhan, godaan untuk meragukan Tuhan, dan macam-macam lagi. Nah, sekarang kita akan masuk untuk melihat godaan dari sudut pandang psikologis. Yang pertama, kita akan melihat frekuensi godaan. Yang kedua, kita akan melihat berbagai fase godaan, dan kemudian kita akan membahas bersama mengenai tanda-tanda serta tingkat persetujuan. Kita mulai dari frekuensi godaan. Ternyata saudara-saudariku, setiap orang itu frekuensi godaannya berbeda-beda. Itu tergantung pada karakter dan temperamen seseorang. Jadi seseorang yang kehendaknya lemah, jadi daya-daya jiwa itu ada pikiran, ada ingatan, ada kehendak. Kalau kehendaknya lemah, hawa nafsunya kuat, maka dia akan banyak mengalami godaan untuk memurnikan hawa nafsunya, supaya kehendaknya semakin lama semakin kuat. Maksudnya kehendak lemah, hawa nafsu kuat, saya kasih contoh sederhana. Misalnya seseorang, dia punya hawa nafsu untuk dianggap terkenal atau dianggap cantik gitu ya. Jadi dia tuh narcis abis. Jadi misalnya dia lagi posting ya di WA story atau misalnya posting di Insta atau di Facebook begitu ya. Nah, sesudah posting, dia pandangi tampang dia di medsos itu, begitu ya, lalu dia mengagumi gayanya yang keren, gitu ya, atau wajahnya yang cakep, begitu ya, dan kemudian hati itu mulai berdebar, orang ada komentar apa ya, gitu. Nah, kemudian misalnya sebetulnya dia punya komitmen untuk doa Yesus setiap jam 6 sore, begitu. Nah, sudah jam 6 sore, muncul komentar masuk, loh kok kamu sekarang jadi jerawatan sih gitu. Wah, dia langsung stres kan. Iya ya, aku jerawatan ya, langsung lihat kaca begitu. Ingat sih, sebetulnya jam 6 harus doa Yesus. Tapi karena kehendaknya lemah, maka dia akhirnya lebih sibuk cari obat jerawat daripada meninggalkan itu semua dan doa Yesus. Itu menunjukkan bahwa kehendaknya lemah, hawa nafsunya kuat. Dan itu yang sebetulnya dimaksudkan dalam kitab suci, roh itu kuat, tapi daging lemah. Jadi seringkali sebetulnya roh kita kuat, tapi daging lemah. Ini maksudnya roh kita itu sungguh mencintai Allah, tapi daging kita masih penuh banyak kelemahan. Nah, kalau kita pelan-pelan melihat godaan itu sebagai sarana yang memajukan kehidupan rohani kita tolak terus godaan-godaan itu, maka roh kita yang kuat ini menjadi penolong bagi daging kita yang lemah. Tapi kalau kehendak kita lemah,
Dan dalam hal ini berarti roh kita juga lemah, karena kehendak kita lemah, maka nafsunya yang akan semakin lama semakin kuat. Nah, kemudian frekuensi godaan ini juga tergantung dari pendidikan dan latar belakang keluarga atau lingkungan. Jadi misalnya Santa Teresia Lisieux, sejak kecil dia telah memiliki ayah dan ibu yang saleh, memiliki kakak-kakak yang suci, sehingga dia hidup dalam kesucian dan kesalehan sejak kecil. Dengan demikian, godaan bagi Teresia Lisieux itu juga kecil ya. Tapi kalau misalnya ada seseorang sejak kecil hidup di keluarga pencuri, di kampung pencuri, maka godaan dia untuk mencuri itu ya besar ya. Jadi walaupun dia sudah meninggalkan kampungnya, meninggalkan keluarganya, tetap ada godaan untuk mencuri karena itu menjadi kebiasaan dia. Nah, atau bisa juga tergantung dari penyelenggaraan Tuhan. Tuhan berkenan menggoda kita, bukan menggoda. Tuhan berkenan membiarkan godaan datang kepada kita pada saat itu, karena Tuhan melihat bahwa saat itu kita butuh godaan untuk semakin maju tentunya ya dalam kehidupan rohani. Nah, itu yang membuat frekuensi godaan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Dan Teresia Lisieux pernah mengatakan betapa dia bersyukur karena di dalam hidupnya itu dijauhkan dari godaan-godaan. Ada sharing, waktu itu sharing dari seorang biarawan ya. Biarawan itu dia cerita, sebelum dia masuk biara, itu dia bersama teman-temannya itu sering bercanda, kalau bercanda itu pasti ngomongnya yang porno-porno, yang mesum-mesum. Karena otak mereka itu penuh dengan hal-hal yang porno. Jadi kalau mereka ngomong yang mesum-mesum itu kayaknya cerdas gitu ya, langsung nyambung, langsung ada ide ngomong ini, ide ngomong begitu, begitu. Tapi sesudah dia masuk biara, kemudian dia retret, kemudian dia menjalani hidup doa, tiba-tiba dia sadari bahwa tidak dia tidak bisa lagi gitu memikirkan yang porno-porno itu begitu ya. Jadi ya memang tidak bisa, kayaknya jauh sekali dari otaknya, jauh sekali dari pikirannya. Jadi tidak ada lagi hal-hal mesum yang selama ini memenuhi pikirannya, itu betul-betul tidak ada lagi, hilang lenyap. Nah, ini kita lihat bagaimana pengaruh lingkungan, pendidikan, dan latar belakang yang saat itu menjadi seorang biarawan, itu juga bisa menolong seseorang, gitu ya. Nah, karena itu, mengapa sebagai awam, saya menyarankan untuk aktif di gereja dan memiliki komunitas. Atau salah satunya adalah komunitas awamnya kami, komunitas Tritunggal Maha Kudus. Mengapa penting? Karena sebagai awam, kita tinggal di dunia yang penuh dengan godaan. Internet, teman-teman, kehidupan sosial, kehidupan di kantor, tempat kerja, itu semua menarik kita jauh dari Tuhan. Contoh misalnya, malam-malam begini, Anda ikut kursus spiritualitas. Nah, nanti ada teman yang ngoceh. Hari gini, kursus spiritualitas, orang mah kursus coding, orang mah kursus akuntansi, ini kursus spiritualitas gitu kan. Nah, mulai tuh godaan datang. Nah, nanti mulai lagi ada teman yang ngomong, alah sok suci gitu kan. Nah, godaan-godaan itu bisa membuat kita goyah, gimana juga kita manusia biasa. Nah, pada saat itu kita butuh teman, butuh komunitas yang bisa memberikan kepada kita kekuatan, supaya orang-orang yang tanda kutip sok suci ini bisa bergabung bersama-sama, saling menguatkan, begitu ya, dalam kehidupan duniawi kita yang terus menarik kita dari Tuhan. Nah, Santo Agustinus itu membagi fase-fase godaan dalam 3 fase. Jadi godaan itu bisa yang pertama berupa sugesti, ya. Jadi tahap pertama berupa sugesti. Artinya apa? Godaan itu masih di dalam imajinasi, di dalam pikiran. Selama godaan itu belum kita ikuti, jadi artinya belum disetujui, maka kita belum berdosa. Begitu. Nah, kemudian bisa juga begini. Godaan itu muncul begitu ya, muncul. Lalu ketika muncul di bayangan itu mulai timbul kesenangan, begitu ya, karena memang roh kita kuat tapi kan daging lemah. Tapi selama belum disetujui, belum kita ikuti, maka masih belum berdosa, begitu ya.
Nah, tapi seringkali pada saat itu kadang kita merasa bahwa kita sudah mau mengikuti begitu ya, sudah menyetujuinya. Nah, karena itu seringkali kita membutuhkan sikap-sikap yang radikal. Jadi contohnya Santo Fransiskus dari Assisi ya. Jadi sebagai seorang biarawan, bagaimanapun dia adalah tetap laki-laki begitu. Nah, kemudian dia menceritakan pada suatu hari dia memiliki sebuah pengalaman yang luar biasa. Jadi dia digoda secara seksual begitu ya. Jadi begitu banyak bayangan-bayangan yang porno-porno yang muncul di pikiran dia, di imajinasinya dia. Lalu apa yang dia lakukan? Dia langsung lari keluar dari biaranya. Kebetulan di biaranya itu ada hutan di Eropa. Jangan bayangkan hutan tropis di tempat kita banyak ular, harimau, serigala ya. Ini hutan Eropa yang pokoknya banyak pohonnya, ada semak-semaknya begitu. Nah, dia lari ke hutan lalu dia mencari semak yang berduri. Apa yang dia lakukan? Dia lemparkan dirinya ke tengah semak berduri itu dan dia berguling-guling sampai berdarah-darah. Dan sesudah berdarah-darah kemudian dia lega, dia bersyukur kepada Tuhan, merayakan kemenangannya. Kemenangan atas apa? Atas godaan seksual tadi, begitu. Nah, jadi kita lihat di sini kadang memang kita harus mengambil tindakan-tindakan ekstrim. Ya, jadi saudara-saudari, Anda sudah tahu kan kalau muncul ya kayak begitu harus bagaimana? Ya, tentu tiap orang ada caranya masing-masing ya. Ya, tidak harus selalu cari semak berduri. Nah, kalau yang anak-anak muda nih, anak-anak muda, itu juga kan godaan seperti ini banyak ya. Ini nasihat saya begini. Karena saya tahu karena ketika konseling kan mereka sharing ya, puji Tuhan dia terbuka sekali sehingga saya bisa banyak belajar. Nah, nasihat saya ke dia adalah begini. Ketika kita terbayang misalnya kita digoda secara seksual, misalnya kita dipeluk, kita dicium, begitu ya. Segeralah pada saat itu, bayangkan yang lagi peluk kita, yang lagi cium kita, itu adalah setan. Itu adalah monster hitam dengan taring, dengan tanduk, dengan lidah menjulur. Langsung bayangkan itu. Kenapa? Karena ketika godaan itu muncul, terbayang oleh kita dicium wanita cantik atau dipeluk pemuda ganteng, kan kenyataannya nggak gitu. Itu kan godaan. Kenyataannya apa? Kenyataannya itu adalah setan. Jadi langsung bayangkan yang lagi peluk kita itu adalah setan muka serem. Begitu. Dijamin hilang itu bayangan. Atau cara lain, lari ke teman lalu ajak ngobrol. Atau kita sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang lain, begitu ya. Intinya jangan nganggur. Para bapak gereja itu mengatakan bahwa nganggur itu bantalnya setan. Jadi kalau kita nganggur, maka setan akan semakin mempengaruhi pikiran kita dan kita semakin habis-habisan dimainkan oleh setan, gitu. Nah, fase yang ketiga dari godaan itu adalah kehendak memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan. Jadi awalnya godaan masuk dalam pikiran, dalam bayangan, dalam imajinasi, kemudian mulai memberikan rasa senang, begitu ya. Dan kemudian kehendak mulai mengikuti. Nah, ini yang terjadi ketika setan menggoda Hawa. Jadi muncul dulu di mata, buah terlarang, kalau kita sebutnya apel begitu ya, padahal di kitab suci nggak ada tuh kata apel ya. Nah, muncul apel di matanya Hawa, kemudian mulai terangsang kan, wah kayaknya enak nih apel, mulai tergiur ya, mulai rasa senang. Dan kemudian Hawa mulai mengulurkan tangannya dan makan apel itu gitu ya. Jadi kita lihat ada 3 tahap, 3 fase godaan ini. Nah, pesan saya adalah jangan pernah biarkan sampai fase ketiga. Syukur-syukur bisa sampai fase pertama saja cukup. Tentu dengan rahmat Tuhan terus-menerus dan perjuangan yang besar. Nah, kalau misalnya sampai ke fase 2, tidak apa-apa, tapi cukup di situ. Jangan biarkan diri masuk sampai ke fase yang ketiga.
Nah, sekarang kita akan melihat tanda-tandanya kita setuju bahwa kita sudah masuk fase ketiga, gitu ya. Jadi kita sudah setuju, itu ternyata ada 3 lapis lagi di situ, gitu ya. Jadi yang pertama sama sekali tidak setuju, atau yang kedua setuju tapi tidak penuh. Dan yang ketiga setuju dan penuh. Nah, kita lihat yang pertama, tidak ada persetujuan, begitu ya. Nah, kalau tidak ada persetujuan, itu jadi godaan masuk fase pertama, lalu kita mulai kayaknya menikmati fase kedua, tapi kemudian stop di situ, sama sekali tidak setuju. Dan ini bahkan para kudus juga mengalami. Jadi contohnya Santa Katarina Siena, dia sangat menderita karena muncul pikiran-pikiran yang kotor. Artinya apa? Godaan datang kan kepada dia. Dan kenapa dia menderita? Karena dia sempat ada rasa seperti senang begitu, dan itu akan membuat menderita, sehingga Santo Paulus mengatakan seperti ada duri dalam daging begitu, seperti ada tarik menarik antara roh dalam daging, dan itu yang akan membuat kita menjadi menderita. Nah, saran dari Santo Fransiskus dari Sales apabila kita mengalami hal ini adalah seperti ini. Kalau godaan itu muncul, maka abaikan saja gitu. Kalau godaan-godaan itu ringan. Karena kalau godaan-godaan ringan itu muncul dan kita terus melawan tidak begitu ya. Akhirnya apa? Kita tidak lagi hidup di hadirat Tuhan, tapi kita hidup di hadirat godaan. Kita jadi memberikan lebih banyak waktu, pikiran, dan hati kita kepada godaan itu karena kita fokus kepada godaan gitu loh. Tidak, ini harus saya atasi kayak gitu ya. Jadinya kita tidak lagi hidup di hadirat Allah. Jadi Fransiskus itu mengatakan, sudah abaikan saja. Nah, kita akan sangat-sangat bersalah apabila kita sudah jelas-jelas tahu bahwa ini adalah sumber godaan bagi kita. Tapi kita datang, maka kita akan jatuh ke dalam godaan. Saat itu kita akan jatuh dalam dosa. Misalnya, hari Jumat masa Prapaskah kita lagi pantang daging, tapi kita pergi ke tempat tukang sate misalnya gitu, dan merasa diri kuat, nggak apa-apa, saya kuat begitu kan. Sampai di sana cium bau sate, lalu perut mulai bunyi kruyuk begitu kan, kemudian mulai muncul pikiran nggak apa-apa lah sekali-sekali, atau dibayar aja nih, dibayar sekarang makan aja satenya, lalu dibayar pantangnya besok aja, misalnya begitu kan. Lalu tangan kita mulai ambil satenya dan mulai makan. Nah, pada saat itu berarti kita dengan sengaja datang ke tempat sumber godaan dan kita sudah tahu. Maka itu dosanya lebih besar daripada kita tidak sengaja ya. Kita tidak tahu bahwa ini akan menjadi sumber godaan bagi kita. Nah, yang kedua itu persetujuan tidak penuh atau dosa ringan. Nah, kalau persetujuan tidak penuh ini, ketika godaan datang, orang ini ragu-ragu gitu ya, dia tidak langsung datang ke godaan, tapi dia mulai kayak ada kebimbangan begitu ya. Tapi puji Tuhannya dia tuh masih takut kepada Tuhan ya, dia takut berdosa, dia tidak ingin melukai hati Tuhan. Nah, akhirnya dia menolak ya, walaupun sepertinya menolak dengan setengah hati, karena dia sempat agak-agak mau begitu ya. Nah, kalau misalnya akhirnya dia menolak, itu masih oke ya, tidak berdosa. Tapi kalau kemudian dia lakukan juga gitu ya, padahal hati nurani ini sudah berbisik, sudah mengingatkan, tapi kemudian akhirnya dia lakukan tapi sedikit begitu, tapi akhirnya tidak jadi begitu, yaitu masuk ke dosa ringan. Nah, menjadi dosa yang sesungguhnya apabila ada persetujuan penuh. Persetujuan penuh ini jadi membiarkan diri ditarik menikmati godaan walaupun hati nurani sudah mengingatkan. Nah, jika didorong keinginan, maka semakin berdosa gitu ya. Jadi kayak kehendak kita itu semakin mendorong kita untuk mengikuti godaan itu. Dan itu membuat kita semakin berdosa sehingga disebut dosa perbuatan. Oke. Tadi kita sudah bicara banyak soal godaan-godaan, dilihat dari sudut pandang providensial, dilihat dari sudut pandang psikologis. Sekarang kita akan melihat bagaimana sikap kita terhadap godaan.
Yang pertama, tentu saja kita harus berusaha mencegah godaan. Jadi kalau kita sudah tahu misalnya kalau kita pegang handphone bawaannya mau main games terus nih, padahal sebentar lagi kita harus bekerja misalnya, ya jangan pegang handphone gitu ya. Nah, kemudian sikap yang kedua, berusaha berjuang memerangi dengan kuat setiap godaan. Lalu yang ketiga, bersyukur atas setiap kemenangan dan jangan lupa bangkit setiap kali jatuh. Nah, cara mencegah godaan itu bagaimana? Ketika Yesus mengajak ketiga murid, Yakobus, Petrus, dan Yohanes ke Taman Getsemani, Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga ini artinya apa? Tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Jadi kita terus berjaga-jaga, tapi kita tahu bahwa dari diri kita sendiri itu kita tidak mampu. Jangan lupa, setan itu tadinya adalah malaikat yang agung gitu ya, malaikat yang luar biasa. Jadi artinya kekuasaannya, kejeniusannya, kekuatannya itu jauh lebih besar dari manusia. Nah, apalagi setan itu menggoda kita lewat kedagingan kita dan juga lewat dunia kita. Sehingga kemungkinan jatuh itu pasti besar. Karena itu kita perlu mengandalkan Tuhan. Jangan pernah merasa sombong, merasa diri mampu begitu ya. Tapi sebaliknya juga jangan takut berlebihan ya, sampai akhirnya nggak mau melakukan apa-apa lagi karena takut nanti jatuh dalam dosa, jatuh dalam godaan. Nah, sebetulnya saudara-saudariku, sombong itu jelas tidak boleh, tapi orang kadang suka berpikir, takut nggak apa-apa dong, lebih baik aman gitu daripada kita jatuh. Nah, sebetulnya takut yang berlebihan itu juga tidak baik. Tidak baik kenapa? Karena berarti kan kita tidak percaya sama Tuhan, kita tidak mengimani Tuhan. Sehingga misalnya kita harus melakukan pelayanan di tempat pelacuran, misalnya begitu ya. Dan itu memang kita harus gitu ya, diminta ke sana gitu, dibutuhkan untuk pergi ke sana. Nah, kita jangan takut nanti saya tergoda. Nah, jangan begitu ya, tapi percaya bahwa rahmat Tuhan itu pasti cukup. Tapi sebalik ya, kalau sombong tuh begini, misalnya saya mau pelayanan ke tempat pelacuran, padahal nggak ada yang minta, nggak ada yang nawarin begitu ya. Tapi karena dia merasa suci begitu ya, itu pelacur-pelacur perlu dipertobatkan begitu ya, dan dia merasa sombong pasti tidak akan tergoda begitu. Nah, itu yang namanya kesombongan ya. Jadi yang penting itu yang benar itu kita di tengah-tengah. Kita mengandalkan Tuhan terus, itu yang membuat kita tidak sombong. Kita tahu tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tapi kita juga jadinya tidak takut karena kita mengandalkan Tuhan. Dalam mengatasi godaan itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Kemudian, waspadalah di titik lemah kita. Jadi sebetulnya untuk mengatasi godaan itu sangat bagus apabila kita setiap malam itu bisa introspeksi diri ya, melakukan pemeriksaan batin. Kita lihat sebetulnya sepanjang hari ini saya sudah tergoda apa saja, godaan apa yang saya ikuti sehingga akhirnya saya jatuh dalam dosa. Lalu kapan saja saya mengalami kemenangan ketika melawan godaan begitu. Kita lihat satu persatu dan biasanya nanti kita akan menemukan polanya. Oh, ternyata kok godaan saya jatuhnya ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi. Nah, maka itulah yang menjadi titik lemah kita. Itu yang harus kita waspadai. Dan titik lemah kita itu bisa jadi karena kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang, bisa jadi karena luka-luka batin kita juga bisa jadi juga karena shadow kita. Jadi, misalnya godaan kita itu adalah kita rasanya tergoda untuk bersikap menolak gitu ya terhadap seseorang gitu. Jadi ada seseorang yang melukai hati kita sehingga kita sakit hati sama dia. Nah, kita tuh tergoda untuk sakit hati sama dia dan tergoda untuk balas dendam sama dia. Pokoknya bersikap ketus, bersikap keras sama dia.
Tapi karena kita punya pikiran yang jernih, kita tahu mana yang baik, mana yang salah, maka kita berusaha untuk mengampuni dia, gitu ya. Berusaha untuk tetap bersikap baik sama dia. Terus kalau ketemu dia, ya kita tetap ngomong. Kalau ada perlu sama dia, kita datang sama dia. Tapi sebetulnya jauh di dalam bawah sadar kita, itu ada kayak semacam shadow-nya ya, ada sisi gelap. Sehingga ketika misalnya tiba-tiba suatu hari tanpa kepikir, tiba-tiba kita berpapasan dengan orang yang melukai hati kita itu, lalu kita spontan gitu ya, spontan nggak kepikir, itu langsung ketus, buang muka, dan menghindar pergi, begitu. Nah, itu adalah shadow kita. Ketika kita kuat, pikiran masih menguasai kita, kita bisa ngomong sama dia dengan enak. Tapi sebetulnya sakit hati ini belum hilang. Sehingga ketika kita tidak dalam keadaan siap, tidak dalam keadaan berjaga-jaga, tidak dalam keadaan waspada, ketika ketemu orang itu kita langsung bawaannya ketus lalu menghindar, begitu. Nah, kalau kita introspeksi batin, kita lakukan pemeriksaan batin, kita ingat-ingat, oh iya ya, tadi tuh aku menghindar ya dari dia, kenapa ya? Nah, kita mulai mikir, berarti kayaknya aku menghindar karena tiba-tiba. Kalau misalnya enggak, biasanya aku datang kok ke dia, aku ngobrol biasa, tapi karena tadi tiba-tiba nggak nyangka ketemu dia, spontan menghindar. Kenapa ya? Jangan-jangan aku masih sakit hati sama dia, misalnya begitu. Nah, jadi di sini kita lihat, oh ya, ngomong-ngomong, ini ada komentar bahwa suara saya tidak terdengar, apakah benar? Apakah ada yang bisa unmute dan mengatakan kepada saya ada suara begitu? Frater, bisa dengar suara saya, Frater? Cek, 1, 2, 3, cek. Dengar, Suster. Oh, oke. Berarti mungkin satu orang itu Ya, saja Suster. ya. Oke. Ya, terima kasih untuk, oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ya cuma satu orang itu saja. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi introspeksi diri ini penting ya. Jadi misalnya kita sadari, oh tadi saya menghindari orang itu. Mungkin saya masih sakit hati sama dia. Nah, kalau kita tahu seperti itu, supaya kita tidak jatuh lagi dalam godaan, yaitu bersikap ketus dan buang muka sama orang lain, menyakiti hati orang, maka kita berdoa. Mungkin kita ada luka batin, maka kita doa penyembuhan batin. Kita ada sakit hati sama dia, kita berdoa mohon rahmat supaya bisa mengampuni dia dengan ikhlas, begitu. Nah, jadi cara mencegah godaan itu seperti itu, ya, supaya kita tidak jatuh lagi dalam godaan. Kalau bisa, lakukan ini setiap hari. Jadi, setiap hari itu kita akhiri dengan syukur kepada Tuhan, juga dengan introspeksi batin. Sepanjang hari ini saya gimana aja sih saya sepanjang hari ini, begitu. Atau misalnya, sepanjang hari ini aku tergoda untuk terus-terusan nonton drakor sampai males masak buat anak, buat suami, misalnya gitu ya. Nah, kayaknya selama ini nggak gitu kok, baru kali ini aja. Nah, coba gali lebih lanjut, apa sih yang bikin kita tadi itu sampai nggak bisa beranjak dari nonton drama Korea kita, gitu ya. Nah, mungkin ada adegan-adegan tertentu yang membuat kita tuh terpaku dengan drama itu. Misalnya adegan apa? Misalnya adegan di drama itu kelihatan ada seorang suami yang begitu mencintai istri sampai mengorbankan segala-galanya demi istrinya, dan kita begitu terhanyut saat itu. Nah, kemudian kita bisa introspeksi. Kenapa ya kok aku terhanyut sama drama itu sampai aku nih nggak bisa lepas gitu loh dari film itu, sampai masakin anak-anak aja enggak, sampai langsung cepet-cepet pesan online tadi, misalnya gitu ya. Nah, kita pikir apakah mungkin selama ini kita kecewa dengan sikap suami kita? Apakah selama ini kita merasa kurang disayang oleh suami kita? Nah, kalau misalnya ada perasaan seperti itu, kan pasti itu godaan langsung muncul juga tuh. Ada pikiran-pikiran, iya suami kamu sekarang beda kayak dulu, nggak kayak waktu pacaran, sekarang dia sudah berubah, kayak gitu kan. Itu
hal-hal yang sering sekali terjadi dalam hubungan di rumah tangga, begitu ya, yang bikin rumah tangga itu kacau balau, hancur berantakan tuh ya godaan-godaan ini ya. Nah, kalau seperti itu, lebih baik komunikasikan apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda. Atau kalau tidak, mungkin sebetulnya suami Anda itu baik-baik saja, tapi dia punya bahasa cinta yang berbeda. Jadi misalnya di film drakor itu, Anda terharu melihat suami itu tuh sangat melayani istrinya. Jadi istrinya ini nggak boleh kerja keras, yang nyapu rumah suami, yang ngepel itu suami. Terus kemanapun istrinya pergi itu pasti diantar suami, begitu ya. Nah, sementara suami di rumah ini itu aduh boro-boro gitu ya, boro-boro melayani, boro-boro nganter gitu. Tapi mungkin karena suami Anda itu punya bahasa cinta yang berbeda. Tiap orang itu punya bahasa cinta masing-masing. Kebetulan Anda bahasa cintanya adalah melayani. Sehingga Anda mencintai suami dengan melayani dan akan merasa dicintai kalau Anda dilayani. Sementara suami Anda mungkin bahasa cintanya adalah memberi hadiah gitu ya. Jadi setiap kali pergi kemana-mana bawa oleh-oleh, ulang tahun pasti ada bunga begitu ya. Nah pokoknya hadiah mengalir bertubi-tubi itu adalah tanda cintanya dia. Sehingga kalau si istri ini merasa tidak dicintai, suami akan bingung gitu, dia salah apa begitu ya. Nah jadi kadang hal-hal seperti itu harus membuat kita berpikir lebih dalam, lebih tenang, dan yang penting datang ke Tuhan. Tuhan itu akan beri kita kekuatan. Jadi ketika kita mulai digoda untuk sakit hati, mulai digoda untuk sedih, begitu ya, kita mohon Roh Kudus memberikan terang kepada kita. Dan nanti akan terbukti kok bahwa ternyata suami kita ini nggak kalah besarnya cintanya daripada suami yang ada di drakor. Gimana juga drama Korea itu kan filmnya cuma acting ya, tidak seperti cinta benerannya suami kita atau istri kita. Nah itu cara mencegah godaan ya. Jadi introspeksi diri dan berjaga-jaga. Kemudian bagaimana cara kita memerangi godaan? Jadi cara kita memerangi godaan itu disesuaikan dengan sifat godaannya. Kalau godaan itu ringan-ringan tapi sering muncul begitu, abaikan saja, abaikan dan jangan terlalu dipedulikan. Contohnya misalnya gini nih, kita nggak bisa fokus kerja, misalnya kalau kita mendengarkan lagu, begitu ya. Tapi ada satu lagu enak yang kita lagi suka, dan lagu itu tuh kayaknya terngiang-ngiang terus gitu ya. Jadi kita tergoda untuk dengar lagi lagu itu, untuk dengar lagi lagu itu. Padahal kalau misalnya kita dengar lagu, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa doa gitu. Nah, bagaimana caranya memerangi godaan itu? Jadi ketika itu terbayang-bayang lagu itu, bahkan sampai kayaknya terngiang-ngiang di telinga gitu ya, abaikan saja, tetap sibuk kerja, kemudian atau tetaplah berdoa begitu. Nggak usah seperti kayak mengeraskan diri, saya harus kuat, tidak dengar lagu, saya harus kuat ya, jangan begitu ya. Nah, atau godaan apalagi ya, misalnya ada godaan yang kita harus lawan dengan tindakan. Jadi misalnya kita sudah punya komitmen tiap jam 5 pagi mau Lexio Divina, mau baca kitab suci. Nah, keesokan harinya, padahal kitab suci sudah diletakkan di samping bantal, tapi keesokan harinya jam 5 kurang 5 rasanya masih ngantuk, terus pasang alarm, kita snooze lagi gitu ya. Nah, kalau ada godaan seperti itu, cara memeranginya adalah ambil sikap tegas. Kita bangun. Walaupun mata masih lengket, walaupun kepala masih pusing, tapi tetap bangun. Begitu. Memang pasti saat itu ada pikiran, Tuhan juga nggak senang kali kalau aku sampai menderita gini karena dia. Pasti ada pikiran gitu loh, itu namanya godaan juga kan. Nah, tapi justru saat itu, kita balik gitu loh, kita balik pikiran kita, Tuhan, aku ini betul-betul berjuang, padahal masih ngantuk banget, kepala juga agak pusing, dan Lexio Divina pasti nggak bisa ada satu huruf pun yang masuk gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun juga demi cinta, aku mau melakukan ini demi Engkau. Dan itu akan sangat berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan sukacita yang besar.
Nah, ada jadi itu semua disesuaikan dengan sifat godaan ya. Jadi kalau yang ringan itu abaikan, tapi kalau yang hebat, godaan yang hebat, larilah. Larilah dan sambil berdoa. Kemudian arahkan pikiran ke hal-hal yang lain gitu. Seperti Santo Fransiskus digoda begitu hebat, maka dia lari ke semak berduri gitu ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Sales mengenai godaan ini? Dia berkata, mengenai godaan-godaan yang lebih ringan, yang berasal dari kesombongan, curiga, ketidaksabaran, iri hati, cemburu, dan lain-lain, yang seperti lalat dan nyamuk terus melayang-layang di sekitar kita, dan kadang-kadang menyengat kaki, tangan, atau wajah kita, sebagaimana tidak mungkin untuk sama sekali bebas dari mereka. Pertahanan terbaik yang dapat kita lakukan adalah tidak terlalu memperhatikannya. Karena walaupun godaan mengganggu kita, tetapi mereka tidak bisa merugikan kita selama kita tetap berketetapan hati untuk mengabdi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Remehkanlah serangan-serangan kecil ini tanpa memikirkan apa yang disarankan godaan itu. Biarkanlah mereka mendengung dan melayang-layang ke sana kemari, jangan memerhatikannya. Jadi ini yang dikatakan oleh Santo Fransiskus ya. Jadi jangan kita hidup di hadirat godaan. Abaikan saja dengan tenang, abaikan. Kalau godaan itu begitu kuat, larilah sambil berdoa. Nah, jadi untuk memerangi godaan itu perlu tegas. Ya, kita perlu tegas untuk memerangi setiap godaan, khususnya godaan-godaan yang hebat. Seperti contohnya Santo Thomas dari Aquino yang berasal dari keluarga bangsawan, sehingga keluarganya ini betul-betul tidak rela kalau Santo Thomas ini masuk biara. Lalu apa yang dilakukan? Keluarganya ini mengirimkan wanita yang cantik, yang seksi begitu. Tapi Santo Thomas dengan tegas menolak perempuan itu. Jadi dibutuhkan ketegasan. Lalu juga ketekunan ya. Jadi sekali menolak tidak cukup, tapi harus tolak lagi, karena godaan itu datang terus-menerus. Lalu sikap selanjutnya adalah rendah hati. Sadar bahwa kita lemah. Jadi jangan mensengajakan diri datang ke tempat yang kita tahu bahwa itu kita bisa tergoda, begitu. Rendah hati sehingga kita mengandalkan Tuhan. Jadi mulailah hari-hari kita dengan berdoa, mohon kepada Tuhan. Kalau perlu bahkan ya misalnya kita punya godaan yang punya kelemahan untuk sering jatuh gara-gara HP kita gitu ya, entah dengan medsos atau dengan film atau dengan chatting gitu ya, atau bahkan selingkuh juga di sini gitu ya. Kalau bisa pagi-pagi doa, bawa HP-nya, mohon diberkati oleh Tuhan begitu, sehingga HP kita, gadget kita, barang-barang yang kita pakai itu menjadi berkat buat kita, bukan menjatuhkan kita kepada godaan. Nah, kemudian memang untuk setiap godaan itu dibutuhkan taktik yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan sifatnya ya. Jadi yang penting di sini jangan nganggur. Jadi kita bisa mengatasi godaan dengan selain berdoa, sibuk bekerja, atau baca kitab suci. Jadi misalnya kita punya kebiasaan merokok. Lalu kita ingin berhenti merokok. Ketika kita berhenti merokok, itu godaan pasti besar ya. Nah, ketika kita muncul godaan, bisa cepat-cepat baca kitab suci misalnya ya, atau doa Yesus, serukan nama Yesus, Yesus begitu, atau doa bahasa roh begitu ya. Yang penting dengan segala macam cara. Nah, ada satu hal di sini yang juga penting. Setan itu biasanya dia akan semakin kuat menggoda kita ketika kita diam. Jadi setan itu seperti ular yang seperti mengeluarkan dulu kepalanya. Ketika dia keluarkan kepalanya, harus cepat dipukul itu kepalanya supaya cepat mati. Jangan biarkan dia keluarkan kepalanya, lalu lehernya, lalu
badannya sampai ekornya, akhirnya keluar semua lalu kita mati terlilit. Jangan sampai seperti itu. Nah, tapi cepat pukul supaya dia mati. Nah, pukulnya gimana? Itu adalah dengan membuka topengnya, membuka topeng si setan. Gimana cara buka topengnya? Biasanya adalah dengan kita ngomong. Jadi misalnya kalau Anda punya seorang pembimbing rohani misalnya ya, nah seorang pastor atau seorang suster atau seorang frater gitu. Nah lalu Anda menyadari bahwa Anda itu sering digoda untuk korupsi. Dan apalagi seperti lihat kayaknya korupsi ini sudah lazim, teman-teman semua sudah pada korupsi dan peluang Anda untuk korupsi itu besar. Besar tanpa ketahuan gitu ya. Nah, ketika muncul godaan itu, bahkan ketika godaan itu makin kuat, lebih baik ngomong. Ngomong sama pembimbing rohani Anda, misalnya, pastor, frater, suster, saya kok kayaknya tergoda banget untuk korupsi gitu. Nah, biasanya kalau kita sudah omongkan apa yang menjadi godaan kita, godaan itu akan melemah. Karena itu seolah-olah seperti setan datang, baru keluar kepalanya kita pukul, gitu ya. Atau setan pakai topeng, topengnya kita buka, begitu. Jadi akhirnya godaan itu melemah. Nah, itu adalah salah satu cara supaya kita bisa melawan godaan. Atau bisa juga kita minta tolong ke teman yang kita percaya ya, yang kita percaya sekali. Misalnya kita punya godaan main games gitu ya, kita main games tidak teratur, berlarut-larut begitu ya, main games terus sehingga kita kurang tidur, sehingga kita mengabaikan hidup doa begitu. Nah, kita bisa ngomong sama teman, tolong aku dong kalau aku main games, tolong kamu ingetin aku, kalau perlu rebut aja lah HP-ku gitu loh. Mungkin aku marah, kamu lawan aja ya, tapi aku akhirnya pasti sadar kok gitu, misalnya seperti itu. Jadi minta tolong sama teman, begitu ya. Jadi ketika kita sudah buka itu biasanya godaan akan melemah. Tapi pesan saya, jangan ngomong ke semua orang ya, nanti jadi sumber gosip, nanti malah Anda jadi sakit hati, nanti makin muncul godaan, makin banyak lagi godaan yang lain-lain lagi. Jadi ngomong ke teman atau sahabat yang bisa dipercaya atau ke pembimbing rohani. Nah, contoh-contoh godaan tentu saja jauh lebih banyak dari ini ya, tapi ini contoh-contoh saja. Yaitu misalnya tergoda untuk tidak mau menerima tanggung jawab. Jadi misalnya Anda hendak dipercayakan suatu jabatan, tapi Anda rasanya, males mau jadi ketua kelas, enggak males gitu. Atau tanggung jawab sebagai seorang ayah, atau tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa, atau tanggung jawab sebagai seorang pemimpin komunitas, begitu. Atau contoh godaan yang lain, misalnya godaan untuk balas dendam. Rasanya kepingin balas dendam. Atau godaan untuk merendahkan orang lain gitu ya, atau pengen pamer. Kayaknya kalau ada sesuatu, habis pergi kemana yang kayaknya hebat gitu ya, kayak pengen cepat cari kesempatan untuk bisa pamer begitu ya. Atau godaan untuk terus menyimpan sakit hati. Atau godaan main games, nonton, media sosial secara tak terkendali. Atau godaan akan hal-hal yang porno, yang mesum, dan godaan tentu saja mengabaikan hidup doa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, menurut nasihat para kudus, terutama Santo Fransiskus dari Sales, dia mengatakan, kita harus memperhatikan bahwa hal pertama yang dilakukan musuh keselamatan terhadap jiwa yang ingin digodanya adalah tutup mulut. Seperti mereka yang ingin tidur dengan gadis atau wanita yang sudah menikah. Pertama-tama melarang mereka menyampaikan kepada orang tua atau suami mereka. Padahal Allah menghendaki agar kita memberitahukan inspirasi yang diberikannya kepada pemimpin dan pembimbing kita. Jadi di sini ini yang tadi saya katakan bahwa kalau kita ada godaan, ungkapkanlah. Itu seperti kita membuka topeng si jahat. Nah, sikap kita sesudah godaan itu yang pertama adalah kita bersyukur. Bersyukur karena kita seolah-olah dikasih jalan untuk memilih Yesus atau bukan Yesus. Dan ketika kita memilih Yesus, itu kita bisa merasakan betapa kita sungguh mencintai Dia. Dan kemudian sikap yang selanjutnya adalah jangan berkecil hati kalau kita mengalami banyak godaan.
Dan seringkali, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudari, godaan itu bahkan seringkali jatuh ketika kita mengalami pencobaan. Jadi bayangkan ya, kita sudah mengalami pencobaan, mengalami begitu banyak penderitaan, dan masih harus mengalami godaan pula. Itu ujian yang luar biasa. Tapi saudara-saudariku, sejak hidup di dunia ini, sejak SD kita sudah tahu, tanpa ujian tidak ada naik kelas. Demikian juga dalam hidup rohani. Jadi jangan kecil hati kalau ada godaan-godaan di tengah begitu banyaknya pencobaan. Tetap sabar, tetap sukacita, tetap melayani dengan sepenuh hati. Nah, dalam hal ini saya mau membahas satu hal yang penting, yaitu godaan dalam hidup doa, terutama hidup rohani bagi para pemula. Nah, para pemula ini jangan pikir bahwa orang yang baru masuk gereja, bukan ya. Kalau menurut Santo Yohanes Salib, ciri dari pemula itu apa? Siapa yang dikatakan pemula? Cirinya adalah, yang pertama, dia mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini fana. Tapi di saat yang sama, dia menyadari bahwa dia menerima rahmat dari Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga yang ketiga, pada saat itu hatinya dipenuhi dengan kerinduan untuk mencintai dan melayani Tuhan. Nah, ini adalah 3 ciri jiwa yang memasuki tahap pemula menurut Santo Yohanes Salib. Jadi jangan Anda sepelekan ya, tahap pemula ini sebetulnya adalah tahap dari orang yang sudah memiliki hidup rohani. Nah, biasanya godaan-godaan yang datang bagi para pemula yang memasuki hidup rohani ini adalah yang pertama konsolasi atau penghiburan, yang kedua kekeringan, yang ketiga kegoyahan, yang keempat semangat yang berlebihan, dan yang kelima skrupel. Saya akan coba bahas dengan cepat. Nah, konsolasi atau penghiburan itu adalah hiburan-hiburan rohani yang kita terima ketika kita berdoa. Jadi hal-hal yang membuat kita senang ketika kita berdoa. Misalnya apa? Ketika kita berdoa, kita meneteskan air mata, atau ketika berdoa kita mendapatkan vision wajah Yesus, atau ketika kita berdoa kita melihat sinar yang terang. Itu semua adalah konsolasi atau hiburan-hiburan rohani. Nah, konsolasi ini bisa berasal dari Tuhan. Tujuannya apa? Untuk memberi kita kekuatan meninggalkan dunia. Jadi misalnya tadinya kita senangnya nonton, tapi ketika Tuhan memberikan kebahagiaan, kenikmatan untuk berdoa, kita jadi ada kekuatan untuk meninggalkan tontonan-tontonan kita. Jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan dalam doa. Tapi jangan lupa, penghiburan ini juga bisa berasal dari setan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Maksudnya gimana? Misalnya kita doa, lalu lihat sinar terang. Kita senang begitu kan? Lalu setan kasih lagi sinar terang, sinar merah putih, kemudian wajah Yesus. Setan bisa aja beri itu. Akhirnya apa? Ketika kita berdoa, kita bukan lagi mencari Tuhan, tapi setiap kali kita berdoa, kita mencari pengalaman-pengalaman rohani. Dan pengalaman rohani atau hiburan rohani itu bukan Tuhan. Bisa jadi itu pemberian Tuhan, tapi itu bukan Tuhan. Sama seperti kalau misalnya sekarang saya beri Anda coklat, maka coklat itu adalah coklat pemberian saya, itu bukan saya, begitu ya. Nah, hiburan rohani ini juga bisa berasal dari diri sendiri. Jadi karena diri kita ini penuh dengan kedagingan, ya, penuh dengan hawa nafsu yang ingin dipuaskan. Sehingga ketika kita berdoa itu, kita seperti ingin mencari kepuasan-kepuasan tertentu, ya, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang spektakuler dalam hidup rohani. Sehingga akhirnya saking kepinginnya muncul gitu ya, vision, atau kita seperti mendengar suara, dan itu menjadi makanan untuk hawa nafsu kita gitu ya, kepuasan-kepuasan yang
yang menuntut untuk dipuaskan. Dan ini bahaya, saudara-saudariku. Bahaya kenapa? Kalau kita terus-terusan seperti itu, lama-lama kita bisa sakit jiwa ya. Nah, jadi karena itu penghiburan-penghiburan rohani ini dikategorikan sebagai godaan. Jangan diikuti, jangan diperhatikan, abaikan saja. Kalau itu dari setan, kita selamat, kita abaikan. Kalau itu dari diri sendiri, kita selamat, kita abaikan. Kalau itu dari Tuhan, walaupun kita abaikan, namun rahmat yang mau Tuhan berikan lewat penghiburan itu tidak akan hilang. Tetap tinggal tetap di dalam diri kita. Nah, baik, Suster. Ya, Frater. Baik, Suster, maaf waktu kita sudah lewat habis. ya. Oke. Iya. Karena kita memiliki banyak pertanyaan yang sudah masuk, Suster. Apakah Suster berkenan ingin melanjutkan sedikit atau kita masuk dalam pertanyaan, Suster? Kayaknya saya lanjutkan sedikit saja ya, 1-2 menit, tapi saya akan cepat ya. Bagaimana, Ya, Frater, boleh? Oke. Oke, jadi penghiburan tadi kita lihat ya memang ada manfaatnya, tapi juga ada bahayanya. Karena bikin kita jatuh dalam kerakusan rohani dan membuat kita bisa jadi sombong, begitu. Nah, kemudian, oke. Lalu yang kedua itu adalah kekeringan ya. Jadi kalau kita kering, rasanya hidup rohani kita kering, itu juga kita bisa tergoda begitu ya. Nah, pada saat itu sadarilah bahwa kekeringan itu juga penting buat kita, membuat kita bisa tetap rendah hati dan bisa memurnikan kita dan menguatkan kita dalam keutamaan dan kebajikan teologal. Nah, kekeringan ini bisa salah kita sendiri, misalnya karena kita mengabaikan hidup rohani, tapi memang bisa juga dari Tuhan ya. Tuhan menarik semua penghiburannya supaya kita semakin murni. Lalu ada kegoyahan, itu adalah karena latihan rohani kurang diperhatikan, sehingga kita tidak semangat lagi dalam hidup rohani. Nah, dengan demikian, kalau bisa jangan chat-chat saya dulu ya, saya susah pindahkan slide. Nah, sehingga kita jadi tidak semangat lagi dalam praktek kebajikan dan keutamaan. Lalu godaan yang terakhir adalah semangat yang berlebihan. Oh, bukan terakhir, yang keempat ya. Semangat yang berlebihan ini kalau kita mengandalkan diri sendiri itu bisa membuat kita jadi sombong karena mengganti karya Allah dengan karya sendiri dan akhirnya kita menjadi kelelahan. Lalu godaan yang terakhir adalah scruple atau rasa bersalah yang berlebihan, membuat kita berputar-putar pada diri sendiri. Ya, jadi itu sesi mengenai godaan, dan sesi yang terakhir itu khusus adalah godaan-godaan terhadap hidup rohani. Demikian para saudara dan saudariku, selanjutnya saya kembalikan ke Frater Rafael. Terima kasih, Frater. Terima kasih atas materi yang telah Suster bawakan, sungguh menarik. Sampai waktunya nggak sadar ya, begitu menarik yang kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih Suster Sko. Baik Suster Sko, ada informasi bahwa ini ada kurang lebih sekitar 20 pertanyaan di sini. Ya, semoga nanti kita bisa tercover semua ya. Baik Suster, kita langsung masuk ke dalam pertanyaan. Yang pertama Suster, apakah godaan bisa disamakan dengan pencobaan atau ujian? Karena datangnya pada saat kita lemah. Lalu jika itu berbeda, letak perbedaannya di mana? Silakan, Suster. Oke, terima kasih. Godaan itu tidak sama dengan pencobaan, tapi pada saat kita mengalami pencobaan, kita akan sering mengalami godaan. Mungkin untuk jelasnya saya kasih contoh saja, misalnya kita jatuh sakit. Jatuh sakit itu bukan godaan. Jatuh sakit itu adalah pencobaan. Nah, ketika kita sakit, lalu kita tergoda untuk meragukan apakah Tuhan mengasihi saya, gitu. Nah, pikiran meragukan kasih Tuhan itulah yang disebut dengan godaan. Ya, semoga lebih jelas ya bedanya. Demikian, Frater. Ya, Suster. Terima kasih, Suster. Pertanyaan selanjutnya, Suster. Bagaimana kita mengetahui pencobaan yang kita alami merupakan ujian dari Tuhan untuk memurnikan kita, atau memang karena setan yang ingin menghancurkan kita? Terima kasih, Suster. Oke.
semua pencobaan itu adalah ujian, begitu ya. Nah, semua godaan itu adalah hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu pencobaan ini datang dari Tuhan atau datang dari setan? Nah, kalau pencobaan itu memang Tuhan tidak pernah mencobai kita dalam arti Tuhan tidak pernah menggoda kita. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita godaan. Tetapi seringkali memang dalam kehidupan kita mengalami berbagai macam pencobaan. Kenapa? Karena kita pertama tinggal di tengah-tengah orang-orang yang berdosa. Sehingga kita tetap berisiko untuk terluka. Karena mereka punya dosa-dosa itu yang bisa melukai hati kita. Lalu yang kedua, kita hidup di tengah dunia yang memiliki banyak kekurangan, yang bisa membuat kita jatuh sakit, membuat kita kelaparan, dan itu membuat kita menderita. Intinya kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, sehingga wajarlah kita juga mengalami banyak penderitaan selama kita hidup di dunia ini. Nah, ketika kita mengalami penderitaan, saat itulah kita mengalami pencobaan. Nah, ketika kita mengalami pencobaan, lalu kita tergoda untuk tidak percaya lagi sama Tuhan, tergoda untuk bunuh diri misalnya ya. Nah, itu maka kita akan jatuh ke dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Tapi kalau dalam penderitaan itu kita tetap bergantung sama Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan, tetap bersandar pada Tuhan, tetap mencintai Tuhan, maka setiap pencobaan itu justru memurnikan kita. Ya, demikian, Frater. Ya, terima kasih, Suster. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi karakter dan temperamen seseorang yang kehendaknya lemah tetapi nafsunya kuat? Oke. Seperti olahragawan, itu kalau mau punya otot-otot yang kuat, dia harus latihan, harus exercise, begitu ya. Nah, demikian juga kalau kita ingin memiliki kehidupan rohani yang kuat, kita harus punya daya-daya jiwa yang kuat ya, pikiran, kehendak, dan ingatan yang kuat. Dan itu berarti kita harus latihan. Jadi ketika ada godaan, kita latihan terus dengan tegas, dengan tekun untuk menolak. Jadi itu yang pertama, latihan. Lalu yang kedua, tentu saja dan ini yang lebih utama, kita terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Setiap kali mohon rahmat. Jadi kalau pagi-pagi misalnya kita berdoa, Bapa kami, berilah kami rejeki pada hari ini. Rejeki itu tidak semata-mata roti yang bisa kita makan, tapi rejeki itu juga rahmat yang bisa menguatkan kita sepanjang hari itu. Rahmat yang bisa menguatkan otot-otot rohani kita, sehingga kehendak kita menjadi kuat. Ya, demikian, Frater. Ya, terima kasih, Suster. Selanjutnya, Suster, apakah ada teknik-teknik khusus dari Suster untuk mengatasi godaan di dalam hidup kita ini? Oke. Pertama, kadang kita suka bingung dengan nilai-nilai yang tercampur aduk ya. Artinya tercampur aduk tuh begini, misalnya anak muda sekarang, itu banyak yang jatuh dalam dosa perzinahan. Jadi belum menikah sudah melakukan hubungan suami istri. Lalu alasan mereka adalah semua orang juga seperti itu sekarang. Jadi mereka bingung, mereka merasa kalau hal itu hal yang lazim dilakukan oleh banyak orang, maka itu tidak dosa lagi. Maka caranya untuk tahu bahwa itu godaan yang harus kita tolak, maka pertama hal yang kita harus lakukan adalah rajin baca kitab suci. Kalau itu bertentangan dengan ajaran Kristiani, dengan ajaran kitab suci, maka itu adalah godaan, segera tolak gitu. Jadi caranya untuk menolak godaan, caranya untuk menghindari godaan yaitu pertama rajin baca kitab suci. Kemudian yang kedua, banyak berdoa. Bagaimanapun doa itu memberikan kekuatan kepada kita. Apalagi doa Yesus ya, bukankah dalam kitab suci dikatakan barang siapa menyerukan nama Yesus dia akan mendapatkan keselamatan. Jadi kalau kita rajin menyerukan Yesus, Yesus begitu. Nama itu bukan cuma nama tapi menjadi pribadi Yesus yang memenuhi seluruh keberadaan kita. Dan itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menolak godaan. Dan kemudian teknik selanjutnya, jadi teknik pertama baca kitab suci, teknik kedua berdoa, lalu teknik yang ketiga adalah jangan nganggur. Jadi jangan nganggur,
bekerja ya. Kalau nganggur itu pikiran kita akan macam-macam begitu. Lalu teknik yang keempat itu adalah apa tadi ya? Sebentar. Teknik yang keempat itu tidak lain adalah bahwa introspeksi batin setiap malam. Jadi kita lihat sepanjang hari itu godaan apa saja yang datang kepada kita dan godaan apa yang membuat kita jatuh. Nah, ketika kita tahu kelemahannya ini misalnya, maka kita atur strategi untuk mengatasi kelemahan yang satu itu, begitu. Tentunya dengan doa dan dengan berpikir harus bagaimana, begitu ya. Misalnya contohnya seperti yang tadi saya bilang, kita punya shadow sakit hati terhadap seseorang, sehingga kita tergoda untuk selalu menghindar dari dia. Nah, maka kita susun strateginya apa? Kita sering-sering datang kepada dia, bahkan kita minta tolong sama dia, begitu ya, ajak dia diskusi dan sebagainya, begitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Frater. Ya, baik, Suster. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Suster, apakah kita berpikir, bila kita berpikir bahwa mengikuti misa online itu lebih konsentrasi, lebih terarah dan lebih fokus. Apakah ini termasuk godaan, Suster? Artinya godaan untuk tidak ke gereja dan mengikuti misa online saja. Ya, itu godaan. Saya bisa langsung bilang itu godaan, begitu ya. Kenapa? Karena ketika kita ikut misa offline, itu kita menerima tubuh dan darah Kristus. Kita akan komuni, begitu ya. Kita akan komuni secara langsung. Sementara kalau misa online itu kan kita hanya komuni batin, begitu ya. Kita hanya mengucapkan doa komuni batin. Tentu ini nilainya berbeda sekali, nilainya jauh sekali. Dan kemudian jangan pernah berpikir bahwa untuk apa ke gereja begitu, toh bisa doa di rumah kan Tuhannya sama gitu. Nah, beda sekali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kristus itu adalah kepala gereja. Dan kita ini adalah anggotanya. Anggotanya itu berarti apa? Anggota tubuhnya. Artinya apa? Kalau kita tangan, kita perut, kita kaki, kita kuku, kita tetap membutuhkan kepala untuk bisa menyuarakan. Nah, ketika kita bersama-sama bersatu di dalam gereja, dalam perayaan Ekaristi, di situ hadir Yesus sebagai Imam Agung Kepala Gereja yang menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah, menyampaikan pujian kita kepada Allah. Karena itu sangat tidak dibenarkan kalau kita doa di rumah masing-masing, gitu ya. Jadi selain perlu kesatuan sebagai satu tubuh, juga karena kita menerima tubuh Kristus di dalam misa offline. Nah, kecuali tentu saja kalau sekarang karena pandemi kita terpaksa online, itu ya tidak apa-apa namanya karena situasi. Tetapi kalau memungkinkan untuk misa offline, maka pergilah misa offline. Ya, begitu, Frater. Terima kasih, Suster. Untuk pertanyaan selanjutnya, Suster, bagaimana cara untuk seseorang yang candu dalam pikiran, yang cenderung membuat dia jatuh dalam dosa, agar bisa keluar dari kecenderungan tersebut, Suster? Oke, saya sarankan ikut retret. Jadi retret awal itu bagus sekali. Retret awal bagus sekali, mengapa? Karena di situ kita menerima pencurahan Roh Kudus sesudah kita pengakuan dosa ya. Jadi ketika kita dibaptis, itu kita menerima Roh Kudus. Tapi seringkali karena luka batin, masalah-masalah dan sebagainya, itu Roh Kudus itu seperti ditekan ke pojok hati kita. Nah, ketika kita retret awal, kita mengakukan dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita itu yang tadinya menghimpit Roh Kudus itu dikeluarkan semua. Lalu ada pencurahan Roh Kudus sehingga akhirnya Roh Kudus yang ada di hati kita itu menjadi leluasa kembali untuk memenuhi keberadaan kita, bekerja dan membimbing kita. Nah, dengan bantuan Roh Kudus itulah, maka kita bisa melepaskan diri dari kecanduan-kecanduan akan hal-hal yang menjatuhkan kita ke dalam dosa. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu kita perlu memelihara kehidupan rohani kita dengan banyak berdoa dan juga ikut kegiatan-kegiatan gereja. Nah, artinya apa? Kita menciptakan suatu atmosfer
yang membuat kita akhirnya seperti yang saya sharing tadi, tidak lagi bisa berpikir hal-hal yang kotor-kotor, begitu. Karena apa yang ada di pikiran kita, di hati kita, tidak lagi hal-hal yang menjatuhkan kita ke dalam dosa tersebut. Ya, demikian, Frater. Terima kasih, Suster. Pertanyaan selanjutnya, Suster. Tadi dikatakan bahwa dalam pencobaan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tetapi bagaimana dengan orang yang karena pencobaan yang begitu berat yang dialami, sehingga ia merasa tidak ada jalan keluar, lalu kemudian ia melakukan bunuh diri, Ustaz? Oke, itu berarti dia tidak beriman, gitu ya. Jadi kalau dia bunuh diri, itu kan berarti dia tidak mengimani bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Padahal bisa jadi kalau dia tidak bunuh diri, dia tetap tabah dan sabar di penderitaannya, itu akan membawa kebaikan buat dia. Tapi karena dia tidak mengimani, maka dia bunuh diri. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bunuh diri itu adalah dosa yang besar sekali. Karena hidup kita ini bukan milik kita, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mencabut hidup kita. Itu sama aja dengan pembunuhan, walaupun yang dibunuh adalah diri sendiri, tapi diri kita ini bukan milik kita, ini adalah milik Tuhan. Jadi bunuh diri itu adalah dosa yang sangat besar. Karena itu, apapun yang terjadi, jangan pernah sampai bunuh diri. Ya, gitu, Frater. Terima kasih, Suster. Ya. Selanjutnya, Suster, apakah kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam godaan? Oke, ini sudah pertanyaan ke-25 ya, Frater. Kesekian, Suster. Oke, KDRT dalam rumah tangga apakah termasuk dalam godaan? Oke, saudara-saudari yang terkasih, KDRT itu bisa menjadi godaan bagi kita, bisa menjadi godaan bagi kita, betul. Nah, bisa menjadi godaan bagi kita untuk apa? Untuk benci pasangan hidup kita. Jadi kalau misalnya istri yang sering dipukul suami, itu akan membuat istri tergoda untuk benci suami. Kemudian bisa menjadi godaan untuk mulai meragukan Tuhan itu ada. Bisa menjadi godaan untuk meninggalkan suami dan anak-anak, begitu ya. Dan banyak-banyak hal gitu ya. Jadi memang kalau ditanyakan apakah KDRT itu bisa menjadi godaan, betul begitu. Nah, karena kita sadar itu adalah godaan, maka jangan biarkan diri masuk ke dalam godaan, begitu. Jadi kalau kita tahu bahwa godaan itu bisa membuat kita benci sama suami, maka berusahalah untuk mengampuni suami. Kalau kita tergoda untuk meninggalkan suami dan anak-anak, berusaha untuk sabar, tetap tinggal di rumah bersama suami dan anak-anak. Kalau muncul godaan untuk meragukan kasih Tuhan, tetaplah percaya dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Begitu. Ya, demikian, Frater. Ya, Suster. Pertanyaan selanjutnya, Suster. Mengapa godaan berupa keinginan seksual adalah sebuah dosa, Suster? Godaan berupa keinginan seksual adalah sebuah dosa. Saya rasa tidak dosa ya. Keinginan seksual itu datang dari Tuhan, gitu loh. Tapi kalau godaan memang bukan dari Tuhan. Jadi mungkin pertanyaannya kita bikin perjelas aja ya, Frater ya. Jadi Tuhan itu memberikan keinginan seksual kepada manusia supaya mereka bisa berhubungan seksual, supaya bisa melahirkan anak. Dan itu adalah sesuatu yang sangat indah, bahkan dilambangkan seperti gereja, Yesus dan gereja itu seperti mempelai dengan kekasihnya, begitu kan? Karena itu adalah sesuatu yang suci. Tentu saja apabila di bawah berkat Tuhan, begitu. Tapi kalau misalnya itu adalah godaan-godaan seksual, begitu ya, yang yang mendorong kita melakukan perzinahan atau membuat kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh begitu. Nah, maka itu kita lihat fasenya. Apakah di fase godaan ataukah dia di fase yang terbayang dan mulai muncul senang, ataukah di fase yang kemudian kita mengikuti. Nah, dan tergantung kalau misalnya kita mengikutinya itu misalnya dengan cara nonton film porno atau melakukan hal-hal seksual yang
tidak dengan orang yang memang kita berhak melakukannya begitu, maka itu adalah dosa begitu. Ya, begitu Frater. Ya, terima kasih, Suster. 4 menit terakhir, Suster. Ada yang bertanya, bagaimana cara kita mengatasi godaan yang datang dari pikiran atau sugesti kita sendiri, sedangkan hal ini sudah berusaha dihilangkan dengan cara berdoa atau mengikuti pelayanan dalam gereja, tetapi kok kadang dirasakan godaan itu bagaimana kita menyikapinya dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya, Suster? Oke. Tetaplah berdoa, tetaplah aktif dalam gereja, dan kemudian godaan dalam pikiran, lawanlah dengan pikiran. Nah, saya beri contoh misalnya begini ya, misalnya dulu pernah Santa Teresia Lisieux itu digoda sama setan gitu loh. Godaannya itu ngapain masuk biara? Ya kalau Yesus ada. Kalau Yesus nggak ada gimana? Rugi dong, sia-sia dong masuk biara seumur hidup begitu ya. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang menggoda Santa Teresia untuk keluar. Nah, kalau Teresia dia mengatasi godaan itu dengan faal iman. Apa yang dia lakukan? Teresia berkata dalam hatinya, aku percaya Tuhan Maha Kuasa, apapun sanggup dia lakukan. Dan aku percaya Tuhan mencintai aku, maka itu cukup bagiku. Maka apapun pikirannya, Santa Teresia Lisieux tetap berpegang pada dua hal ini. Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan mencintai dia, dan itu cukup bagi dia. Maka dia jalan terus dengan setia. Nah, itu Teresia Lisieux. Kalau saya mungkin karena saya agak nakal ya, kalau misalnya saya digoda, ngapain masuk biara? Gimana kalau Yesus nggak ada? Toto udah mati, Yesus nggak ada. Rugi dong masuk biara gitu kan. Ya saya akan jawab paling begini, saya akan menjawab dengan pikiran saya. Ya kalau Toto Yesus ada gimana? Lebih rugi lagi gitu kan. Jadi kalau hitungan bisnis ya kan, kita berani ambil resiko untuk dapat untung, benar nggak gitu kan. Nah jadi kalau misalnya godaan itu berupa pikiran, kita sudah doa, kita sudah aktif dan berbagai cara kita lakukan, tapi pikiran itu tetap mengganggu, maka lawan dengan pikiran lagi dari sisi seberangnya, begitu. Ya, begitu, Frater. Baik, terima kasih, Suster. Mengingat waktu yang sudah habis, mungkin kita bersama-sama boleh tepuk tangan atas penjelasan Suster Skolastika pada malam hari ini. Gimana kita lebih mengenal sebenarnya apa itu godaan. Kita dapat mencermati bersama-sama dan bagaimana cara kita menghadapinya untuk selalu memilih Tuhan dalam setiap godaan-godaan yang kita alami. Baik para Romo, para frater, para suster, saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama kita mau menutup sesi kita pada malam hari ini dengan doa bersama. Sebelumnya ada satu pengumuman, mohon maaf, bahwa besok Jumat pada tanggal 22 April, tema sesi kita berjudul Sarana-sarana untuk menuju kekudusan, akan dibawakan langsung oleh Romo Yosef, CSE. Baik, terima kasih. Mari kita heningkan hati kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala hal, secara khusus ketika kami menghadapi godaan. Terima kasih juga ya Bapa atas godaan-godaan yang boleh kami alami. Semoga melalui godaan-godaan yang kami alami, kami boleh semakin berkembang dalam iman dan menjadikan godaan-godaan tersebut sebagai kesempatan kami untuk berani memilih dan mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih dan selamat malam. Tuhan